Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai aplikasi Bernoulli. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab keempat, ya. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelumnya di video sebelumnya kan kita udah bahas ya mengenai persamaan Bernoulli, ya. Dimana P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Kalau P1 dan P2 itu adalah tekanan di titik 1 dan 2, V1, V2 itu adalah kecepatan aliran di titik 1 dan 2, H1 dan H2 itu adalah ketinggian titik 1 dan 2, rho itu adalah massa jenis fluida, dan G itu adalah kecepatan gravitasi. Nah, di video sebelumnya sebenarnya kita udah belajar ya tentang persamaan Bernoulli dan penerapannya pada pipa. Nah, sebenarnya asas Bernoulli itu nggak cuma terjadi pada pipa doang, tapi bisa terjadi pada kasus ya beberapa hal. Salah satunya adalah pipa bejana yang bocor atau kebocoran gas pada sebuah bejana. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambar ya. Jadi di sini misalnya ada sebuah tangki di mana terisi oleh air. Nah, ketika terjadi kebocoran, nanti kita bisa mengetahui berapa kecepatannya, berapa jaraknya, dan berapa waktu yang dibutuhkan supaya air ini jatuh ya. Ini syaratnya hal ini bisa terjadi ketika bejananya ini terbuka ya. Kalau seandainya dia bocor tapi bejananya ketutup, ada kemungkinan airnya nggak bocor. Tapi ketika ininya kebuka ya, maka kemungkinan besar zat fluidanya itu dapat mengalir. Nah, sekarang kita bakal mencoba untuk menentukan nih berapa kecepatan waktu sama X yang berapa kecepatan fluidanya, berapa waktu dibutuhkan fluida ini untuk jatuh, dan berapa jarak atau jangkauan fluidanya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk persamaannya, ada baiknya kakak jelasin dulu nih ya tentang konsep dari bejana yang bocor. Nah, di sini kalian harus tahu kalau bejananya ini kebuka. Kalau kebuka tanpa penutup, berarti bejana ini mendapatkan tekanan dari udara. Ketika mendapatkan tekanan dari udara, maka mendapatkan tekanan atmosfer. Sama juga dengan tekanan yang ada di bawah ini. Sebenarnya dia juga mendapatkan tekanan dari udara. Karena tekanan udara itu kan ada di segala arah. Nah, selanjutnya kita masukin dulu. Kita juga tahu persamaan Bernoulli kurang lebih seperti ini ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Sehingga nanti kalian bisa simpulin nih kalau P1 sama dengan P2 ya, sama dengan P ATM. Ya, karena dari atas ada tekanan atmosfer, dari bawah ada tekanan atmosfer gitu ya. Nah, dari sini nanti sahabat privat tinggal masukin aja ke persamaannya. Nah, kenapa P-nya hilang? Karena P-nya ini bisa kita coret. Karena P1 sama P2-nya sama, kita pindah ruasin dan akan saling menghilangkan. Sehingga sisanya itu adalah rho GH1 tambah setengah rho V kuadrat sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu nih kenapa nih 0. Sebenarnya ini kan bergerak ya cairannya. Dan ini sebenarnya cairannya juga bergerak. Cuma karena berkurangnya sangat sedikit, kita asumsikan kecepatannya itu 0 atau mendekati 0 ya, sehingga kecepatan dia ketika turun kita anggap 0 karena pergerakannya sangat lambat. Nah, dari sini kita lanjut lagi nih. Ini jadi kita dapatkan persamaan rho GH1 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V kuadrat. V kuadrat itu maksudnya kecepatan ketika keluar ya, atau V2. Nah, di sini nanti kita kan cari kecepatan yang di sini ya. Nah, maka kita bisa buat persamaan nih. Setengah rho V kuadrat sama dengan rho GH1 dikurangin rho GH2. Tinggal mainin pindah ruas aja ya. Nah, dari sini rho-nya bisa kita coret nih. Rho-nya coret, rho-nya coret, rho-nya coret. Sehingga kita dapatkan setengah V kuadrat sama dengan GH1 kurangin GH2. Nah, dari sini kita akan dapatkan kalau V kuadrat sama dengan 2G buka kurung H1 kurangin H2 lalu tutup kurung. Maka akan didapatkan kalau V-nya itu sama dengan akar 2GH. Nah, ingat ya, H1 dikurangin H2 sama dengan H kecil. Ya, paham ya? Oke, jadi ini adalah persamaan untuk mencari kecepatan ketika bejananya bocoran ya. Kita dapat V-nya, berarti nanti kita cari waktunya. Nah, di sini konsepnya ketika kita mau mencari waktu yang dibutuhkan supaya dia jatuh, cairan ini membentuk gerakan parabola.
ya, sehingga nanti kita bisa pakai persamaan ini, persamaan GLBB ya, persamaan gerak parabola pada sumbu Y, di mana Y itu sama dengan V0 sin alfa kali T tambah setengah GT pangkat 2. Nah, di sini kita udah tahu nih kalau Y-nya itu mempunyai ketinggian H2. Dan di sini cairan fluidanya ini kan bergerak terhadap sumbu X, bukan bergerak terhadap sumbu Y ya, kecepatan awalnya. Sehingga nanti kita bisa asumsikan kalau VY-nya itu adalah 0 ya. Dia bergeraknya terhadap sumbu X gitu ya. Dan dia nggak punya kecepatan terhadap sumbu Y. Makanya kita tulis 0 kali T tambah setengah GT pangkat 2. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih. Jadi T kuadrat sama dengan 2H2 per G. Maka T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, sampai sini masih gampang kan? Kita udah tahu kecepatan dan kita udah tahu persamaan waktu. Maka kita bisa mencari persamaan jaraknya. Nah, di sini konsepnya, jarak ini kan berada pada sumbu X ya. Berarti kita bisa pakai persamaan GLB. Karena pada gerak parabola, sumbu X itu benda yang bergerak terhadap sumbu X, maka gerakannya pasti GLB. Maka akan kita dapatkan kalau X itu sama dengan V dikali T. Lalu kita udah tahu nih V-nya akar 2GH, T-nya ini 2H2 per G. Jadi nanti kita bisa tulisin persamaannya seperti ini. Dan kalau kita hitung, kita akan dapatkan kalau X itu sama dengan 2 akar H kali H2. Ya, nanti G coret, G-nya coret. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 kalau diakarin jadi 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2 akar H kali H2. Nah, sampai sini masih gampang kan? Oke, supaya sahabat privat bisa lebih mudah memahaminya, kita lanjut ke contoh soal ya. Tapi sebelum kita lanjut contoh soal, iklan dulu nih. Buat sahabat privat yang butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana pengajarnya bisa offline dan bisa online ya. Gurunya itu bisa datang ke rumah ataupun kita bisa belajar lewat Zoom ya. Nanti proses pembelajarannya bisa dilakukan secara personal ataupun kita bisa buat grup kelas. Pokoknya di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya pastinya bareng-bareng. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya, supaya sahabat privat bisa lebih mudah memahaminya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tangki air memiliki kebocoran seperti gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ya, soalnya hampir sama seperti gambar sebelumnya. Di sini dikasih tahu nih, jarak lubang ke tanah adalah 10 meter. Ya, berarti 10 meter itu adalah H2 dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Ya, ini maksudnya ke permukaan air itu ini 3,2 dan H2-nya itu adalah 10 meter. Nah, nanti dari sini ditanya itu adalah berapa V-nya, berapa kecepatan, berapa waktunya, dan berapa jarak ditempuh oleh si fluidanya. Nah, dari sini kita udah tahu nih, kalau H2-nya itu adalah 10, H-nya itu adalah 3,2, dan H1-nya adalah 13,2. Dari mana? 10 tambah 3,2 jadinya 13,2 meter. Dan di sini kita udah tahu ya, kalau rho airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk menentukan kecepatannya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana V sama dengan akar 2G. Nanti kita tinggal input aja nih, informasi yang udah kita ketahui, di mana V sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2. Maka akan kita dapatkan kalau V-nya itu sama dengan akar 64. Berarti V-nya itu sama dengan 8 meter per second. Nah, sampai sini masih mudah kan? Lanjut kita cari waktunya. Kalau kita cari waktu, tadi kita bisa pakai persamaan ini, di mana T sama dengan akar 2H2 per G. Lalu kita akan dapatkan nih kalau T-nya itu sama dengan akar 2 kali 10 per 10. Ya, ingat ya, H2-nya itu 10. Berarti nanti kita akan dapatkan kalau T-nya itu sama dengan akar 2 second. Nah, kalau misalnya kita mau nyari jaraknya gimana? Kalau kita mau nyari jarak, ya kita pakai persamaan ini. X sama dengan 2 akar H kali H2. Sama aja kayak X sama dengan 2 kali akar 3,2 dikali 10. Maka akan kita dapatkan kalau X-nya itu sama dengan 2 dikali akar 32. Nah, sahabat privat harus tahu nih, kalau akar 32 itu sama aja kayak 16 kali 2. Berarti nanti akan kita dapatkan kalau X-nya itu sama dengan 2 kali 4, ya, akar 16 itu 4, akar 2. Maka nanti ini dikalikan, jadi X sama dengan 8 akar 2 meter. Nah, jadi di sini akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal bejana dengan menggunakan persamaan, ya.
atau dengan menggunakan rumus cepatnya. Kalau misal kalian suka sama cara yang panjang, kalian bisa pakai persamaan sebelumnya dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian bisa menggunakan persamaan ini untuk lebih efisien dalam mengerjakan. Tapi kakak saran kalian bisa juga tuh cara yang pertama supaya kalian bisa lebih mudah memahami konsep dari Bernoulli gitu ya. Nah kakak rasa untuk video kali ini cukup ya. Jika kalian suka sama materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat. Pokoknya di sini kita akan belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.